Puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang di acara Morning Coffee with FJ. Saya sendiri Joshua Supit, dan FJ itu sebutan yang suka dipakai oleh teman-teman saya saat memanggil nama saya, Father Josh. Dan tentunya mungkin pada penasaran kok dipanggilnya Father atau Bapak. Yang pasti kata Father itu bukan saya yang create untuk orang panggil nama saya, tetapi teman-teman saya justru yang tidak Kristen menyebut atau suka memanggil saya Father Josh, disingkat FJ. Alasannya adalah karena profesi atau panggilan saya sebagai seorang pendeta rohaniawan. Seringkali mereka menganggap kehadiran saya di tengah-tengah pergaulan, pertemanan. Sekali lagi, justru teman-teman saya banyak yang tidak Kristen yang memanggil saya Father Josh. Karena mereka menerima saya, dan cukup sering dalam kebersamaan, pertemanan, saya punya waktu dan Tuhan izinkan untuk bisa bicara sama mereka apa adanya. Kadang-kadang motivasi, semangat, juga hal-hal yang perlu mereka dengar. Ada juga Tuhan izinkan saya menasehati, membantu memberikan mereka perspektif tentang kehidupan yang harusnya dihidupi dengan baik dan benar. Jadi akhirnya mereka menganggap saya, menerima saya untuk bisa tetap berteman, sekalipun saya nggak melakukan apa yang nggak perlu dilakukan, apalagi hal-hal yang sampai menyakiti Tuhan, enggak. Jadi sebatas pertemanan, persahabatan, dan buat saya mereka memanggil saya FJ atau Father Josh merupakan kehormatan dan penghargaan. Dan seperti acara hari ini, apa yang Tuhan titipkan di hati di beberapa bulan terakhir untuk saya bisa punya ruang dan waktu berbagi tentang wisdom atau hikmat yang Tuhan titipkan untuk bisa di-sharing, khususnya kepada gereja lokal yang digembalakan, Tuhan percayakan, Forward Living Church. Tapi saya berharap Morning Coffee bersama FJ ini nggak hanya sebatas untuk jemaat atau keluarga FLC, tapi saya berdoa bisa berdampak, bermanfaat bagi Anda semua. Dan saya yakin di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Termasuk di topik pertama ini atau di tayangan perdana, saya beri judul Jangan Jadi Kristen Sendirian. Bawa sesama jadi Kristen juga. Sekali lagi, jadi Kristen jangan sendirian. Bawa sesama menjadi Kristen. Ya buat kita tentunya di kehidupan sehari-hari kalau bicara Kristen sangat identik dengan agama. Karena itu yang orang lain berikan cap jika Anda menjadi seorang Kristen, beragama Kristen. Tetapi buat kita yang sudah menjadi seorang Kristen yang lama, kita tahu bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi hubungan, relationship. Dan itu yang kita percaya. Bagaimana kita menjalin hubungan kita. Semakin hari semakin lebih baik dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita percaya, Yesus. Itu sebabnya menjadi Kristen pada akhirnya kita punya nilai-nilai yang Yesus hidupi. Yang Yesus percayakan untuk ada di kehidupan kita dan bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Makanya jadi Kristen jangan sendirian. Harus sanggup, harus mau ajak yang lain jadi Kristen. Kenapa? Karena seharusnya kita ngerti jadi Kristen tuh enak. Kayak makanan ya, ada rasanya. Tapi seharusnya setiap kita orang Kristen harus bisa mencicipi rasa yang enak di kehidupan kekristenan kita setiap harinya. Karena nilai-nilai Kristus membuat kita menyadari bahwa dalam Dia selalu ada solusi. Dalam Dia selalu ada harapan. Lah itulah kebanggaan kita jadi orang Kristen. Kita sadar hidup gak mudah, masalah datang silih berganti. Tetapi kalau kita hidup sebagai pengikut Yesus, yaitu Kristen, pengikut Kristus, kita mengerti bahwa jauh sebelum dunia ada, bahkan dalam setiap hari yang kita hidupi, semua tersedia karena kasih Tuhan buat kita.
Dan kita mengenal Tuhan kita. Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya sebenarnya kita harus bisa semakin percaya. Masalah ada, pergumulan, tantangan hidup. Tetapi di dalam Kristus bukan hanya ada jalan keluar. Tapi kita akan dapat melewatinya, mengatasinya. Bahkan keluar lebih daripada pemenang. Nah ini yang harusnya bisa mendorong kita, menyemangati kita. Untuk apa? Untuk bisa memberitahu kepada banyak orang, sesama kita. Bahwa dunia ini tidak terlihat buruk seperti yang dibayangkan. Yes, dunia ini gak sempurna. Tapi sebagai pengikut Kristus, orang Kristen kita percaya. Hidup kita bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Yang Dia mau kerjakan di kehidupan kita. Itu yang membuat kita pada akhirnya tidak menyerah. Tidak putus asa. Kenapa? Karena kita punya nilai-nilai yang berbeda. Seperti apa yang Alkitab ajarkan. Orang bisa berlaku tidak baik, orang bisa berlaku jahat, tidak adil sama kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk tidak membalas. Justru kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Alkitab mengajarkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Memaafkan bukanlah hal yang mudah. Perlu waktu, perlu proses. Nggak gampang. Tapi kalau kita benar-benar rela punya kerendahan hati untuk memberikan maaf kepada yang membutuhkan. Memberi maaf atau memaafkan akhirnya bisa membuat hidup kita tersenyum kembali. Kita bisa menjadi semangat, antusias lagi, bahkan lepas dari segala keburukan yang ditimbulkan oleh apa? Hati yang sakit, hati yang trauma, hati yang terluka. Dan kalau boleh jujur bicara hati, nggak ada satupun apa yang ada dalam dunia ini bisa memberikan kepuasan kepada apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita percaya kalau kita pun sampai hari ini, bahkan pagi ini, kita bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apapun usaha kita, tapi karena besar kasih setia Tuhan. Dia kasih kita lagi kesempatan untuk hidup. Untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Hidup kita bisa menginspirasi orang lain, menyemangati orang lain, mendorong orang lain. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bisa belajar. Kita sendiri mungkin gak sempurna. Kita sendiri mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Tapi bersama Kristus, kuasanya, karyanya tidak berhenti untuk bisa memakai kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan luar biasa. Coba kasih saya waktu sedikit ya. Saya minum kopi karena ini kan acaranya Morning Coffee with FJ. Kita lanjut. Dari apa yang saya mau bagi, jadi Kristen jangan sendirian. Bawa sesama dong yuk, bawa yang lain. Jadi Kristen, bawa kepada Tuhan Yesus. Apa yang Alkitab ajarkan di Matius, Injil Matius 5, ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, setuju ya? Karena segala sesuatu yang letaknya ada di atas, pasti terlihat, pasti kelihatan. Dan itulah kita. Kita harusnya tidak bersembunyi, kita harusnya dalam kehidupan ini sekalipun dalam tantangan yang berat, kita jangan lari, jangan menyerah. Kenapa? Karena setiap hari ada maksud Tuhan. Dan percaya deh, Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya untuk kehidupan kita masing-masing. Juga di keluarga kita, ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Sehingga fungsinya menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Perhatikan ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wow, luar biasa. Apa kita bisa belajar? Ingat nggak peristiwa yang terjadi setelah hari Pentakosta?
di mana ada lawatan, kegerakan, bahkan pertobatan besar. Oleh karena Tuhan pakai Petrus waktu berkhotbah, Alkitab catat, setiap hari semakin bertambah orang yang percaya kepada Yesus. Wow. Momen-momen yang sebenarnya perlu kita renungkan dan kita berdoa. Dan kita percaya bisa terjadi juga di masa sekarang, di masa ini. Yaitu apa? Perubahan hidup, pertobatan, transformasi, perbaikan. Itu yang harusnya menjadi semangat, bahkan kerinduan kita untuk bisa melihat apa yang akan dialami oleh sesama kita di sekitar kita. Waktu kita sendiri adalah pengikut Yesus. Waktu kita sendiri adalah orang Kristen. So saya berdoa biar kekristenan kita bukan hanya untuk diri kita doang. Kita gak hanya sibuk untuk menjadi kekristenan agamawi doang. Jangan, ngapain. Ayo dong pakai waktu yang ada. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kuasanya sanggup bukan hanya untuk kita. Tapi kuasanya sanggup bekerja juga untuk orang-orang, even keluarga kita sendiri. Dan saya berdoa lewat Morning Coffee di edisi yang pertama ini. Kita dibakar. Tuhan memberikan kita gairah, api lagi di dalam hidup keimanan kita. Untuk apa? Untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk melihat jiwa-jiwa yang memerlukan kasih, pertolongan, pengampunan, dan pembelaan Tuhan. Dan bisa dimulai dengan doa dulu kok. Nah selain doa, apa yang perlu kita kerjakan, yang kita bisa belajar dari Injil Matius, bahkan apa yang terjadi dalam peristiwa setelah Pentakosta. Pertobatan. Orang yang percaya Yesus jumlahnya bertambah banyak. Seperti ada satu kota bernama Lida. Dan di sana tinggal seorang perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Tabita disebut Dorcas. Dan ternyata luar biasa wanita ini, sekalipun wanita ini gak bisa berkhotbah apalagi seperti Petrus. Dia tidak melakukan hal-hal hebat menurut kasat mata atau kebanyakan orang. She's not popular. Ya kalau di Instagram mungkin ya dia gak punya konten-konten kontroversial lah. Yang fokusnya hanya untuk mencari sensasi. Atau akhirnya kembali kepada narsistik, pemujaan diri. Saya percaya dan saya juga berdoa momen Morning Coffee ini jangan sampai seperti itu. Karena kita fokus kepada kebenaran. Kita fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Dan pada akhirnya semuanya adalah tentang Kristus. Bukan tentang Joshua Supit, bukan tentang FJ. Tapi tentang semua kita. Dimanapun kita berada. Ya Anda yang menyaksikan ini, doa saya. Hidup Anda benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan Anda bisa mengalami Yesus, kasih cintanya yang bisa membuat Anda memperoleh hidup yang tidak seperti Anda bayangkan. Dan bukan hanya itu, Anda bisa tetap melanjutkan kehidupan Anda hari ini bersama Dia yang akan membawa Anda kepada masa depan yang luar biasa dan penuh harapan. Dan Dorcas atau Tabita ini wanita yang biasa, tetapi tahu nggak ceritanya apa yang terjadi selanjutnya? Dia sakit. Dan waktu dia sakit akhirnya dia meninggal. Nah yang menarik ternyata waktu hidupnya physically jasmaninya harus berhenti, harus berakhir di dunia ini. Ternyata menyebabkan begitu banyak orang bersedih, berduka, khususnya kaum wanita. Why? Orang yang gak populer, orang yang gak bisa berkhotbah seperti Petrus, gak punya kepemimpinan yang besar, not hype. Tapi waktu dia meninggal, waktu hidup jasmaninya berakhir, semua orang berduka, semua orang kangen, semua orang menginginkan dia kembali. Bahkan hanya di situ, tahu gak apa yang terjadi? Begitu banyak kaum wanita hari itu berusaha mencari untuk mendapatkan Petrus, memohon bantuan Petrus untuk bisa berdoa. Kiranya Petrus bisa menghidupkan lagi Tabita ini dan terjadi. It's happened. Petrus dipakai Tuhan untuk menumpangkan tangan atasnya, berdoa atas jasadnya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tabita hidup kembali. Wow, apa yang menyebabkan ini semua? Kenapa orang bisa begitu banyak bersedih dan kehilangan?
Tabita. Padahal dia pun bukan saudaranya. Ternyata yang tercatat di cerita ini adalah Dorcas atau Tabita selalu melakukan perbuatan baik. Dia wanita yang rela melayani wanita lainnya, bahkan para janda. Bukan hanya itu. Bahkan dia begitu aktif dan rajin menjahit banyak baju yang dibutuhkan para janda pada zaman itu. Jadi pelayanannya dia dedikasikan untuk melayani orang lain. Untuk apa? Berbakti, berbuat baik dan benar kepada sesama. Itu sebabnya dia nggak bisa khotbah, dia nggak punya komunitas besar, dia nggak hype. Tapi perbuatan-perbuatan tiap harinya yang kelihatannya sepele, kecil. Tapi begitu konsisten, begitu komitmen dan begitu setia. Yang membuat dia tidak mudah dilupakan. Dan apa yang terjadi? Sekalipun waktunya hari itu sudah selesai, jasmaninya harus berhenti, dia meninggal. Tapi mujizat tidak berhenti di kematiannya. Hebat ya? Padahal dia mungkin bukan seorang rohaniawan, tapi ketulusan cintanya kepada sesama membuat dia memiliki tabungan. Tabungan kemuliaan, tabungan mujizat. Dan hebat banget, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk mujizat bisa terjadi. Dan Tuhan bisa pakai begitu banyak orang untuk mencari Petrus, merindukan kehidupan kembali atas Dorcas. Dan Tuhan izinkan mujizat terjadi. Hal yang sama dengan kita semua. Saya nggak tahu tetesan air matamu, dukamu, keraguan, ketakutan di kehidupanmu. Tapi jika engkau percaya untuk tetap melanjutkan hidupmu, berbuat baik, berbuat benar atas setiap waktu yang Tuhan kasih. Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tapi baik, benar, mengasihi lewat perbuatan-perbuatanmu kepada orang lain. Saya yakin kok Tuhan tidak kekurangan cara atau alasan. Bukan hanya menyelamatkan Anda ke surga nanti. Tapi Tuhan sanggup menolong pergumulan-pergumulan persoalan hidupmu hari ini sekarang juga. Dan saya berdoa waktu Anda menyaksikan ini. Jika Anda dengan iman percaya. Anda yakin Tuhan sanggup memberikan mujizat yang Anda doakan dan Anda butuhkan. Di doa-doamu hari ini. Terima, saya berdoa dalam nama Yesus pagi ini. Mujizat datang hadir di kehidupanmu. Dan kau bisa rasakan hari ini menjadi hari yang berbeda. Itulah yang dikatakan di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan nama Bapakmu yang di sorga. Bagi Tuhan, bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Kita adalah pengikut Dia. Itu sebabnya saya berdoa. Biar lewat episode 1 ini, kita bisa mencicipi bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen enak. Bukan hanya untuk kita, tapi saya berdoa kita juga bisa punya kerinduan. Orang lain mencicipi bukan hanya kehidupan atau pengalaman kita, tapi merasakan pengalaman kepada sumbernya yang membawa, yang beserta menolong, menjaga, membela, melindungi, menyembuhkan, mengampuni kita semua. Tidak ada yang lain. Kristus Yesus adalah Tuhan. Jangan jadi Kristen sendirian. Bawalah sesama. Bawalah jiwa-jiwa. Bawalah keluargamu. Bawalah temanmu. Untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Juru selamat kita. Yesus Kristus. Senang bisa melayani pada hari ini. Dan saya mengajak doakan Morning Coffee with FJ ini supaya setiap minggunya ada hal-hal baru yang fresh dari Tuhan. Untuk bisa kita terima. Tidak lama kita dengar, kita alami dan kita percaya. Bahwa kita mengikut Tuhan yang hidup. Haleluya. God bless you. Izinkan saya berdoa bagi setiap Anda dimanapun Anda berada. Bapak hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, keluarga hamba, gerejamu yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah mereka di momen-momen boleh mendengar apa yang mereka telah dengar. Engkau beracara di kehidupan hati dan pikiran mereka. Dan membuat kami semua tidak sama lagi. Tapi kami sadar Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkaulah pemimpin kami. Dan mampukan kami ya Roh Kudus
untuk bisa setia mengikut Engkau sampai selamanya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you.